Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain at-thahirin amma ba'du. Oke, sahabat-sahabat subscriber, sahabat-sahabat yang di luar sana, mungkin pada tayangan kali ini tayangan yang sangat dramatis banget ini ya, malam ini, karena ini sambungan dari malam-malam yang kemarin, bukan malam kemarin ya, emang baru kemarin malam. Saya penasaran sekali ya sahabat ya, kemarin mereka ini ada yang menyalahkan saya karena saya pembela dari Gus Samsudin ya. Sekarang penasaran, saya datangi langsung di studionya ini, studio spiritual seni ya. Ini Abah Oji ini yang punya studionya. Makanya saya datangin, saya penasaran. Saya sampai malam itu saya nggak bisa tidur karena perdebatan itu. Saya datangin di tempat musiknya di jalan apa itu kemarin ya. Sekarang saya datangi di studionya. Dan sahabat ya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe. Yang sudah subscribe jangan lupa di share, klik dan komen. Sekarang saya ditemani oleh praktisi jejak spiritual yang waktu itu kita berdua ini ya pokoknya disitulah saling jadi peran utama di jejak spiritual. Di Sabta Jagat namanya ya, iya. Nah, mungkin teman-teman udah banyak tahu. Kalau yang lain ini teman-teman yang kemarin mungkin udah diperkenalkan, jadi nggak perlu kenal lagi lah. Nah, ini Ki Sabta Jagat sekarang tampil di kita lah ya, duduk di tengah-tengah kita, karena saya ajak juga ini biar berdebatnya ini tambah seru. Gitu ya. Oke, Mbah. Langsung aja, Mbah. Mbah. Kemarin saya itu ya mohon maaf aja, kalaupun saya mendukung Gus Samsudin, saya juga kan sebagai orang spiritual ya, maaf yang ngomong ya, banyak juga menolong orang dalam hal apa, pengobatan, hal apa lagi, banyak lah saya. Di situ saya tidak terima juga dibilang itu apa ilmu trik dipakai untuk hal-hal pengobatan. Sebenarnya yang nggak ada salahnya kan, mensugesti orang itu supaya bisa yakin dan percaya, akhirnya timbullah keyakinan itu terobati lah dalam artian gitu. Oke, sekarang saya lanjutkan lagi. Kembali lagi saya bilang di sini saya secara pribadi support Bang Marcel ya. Kita berdua ya tadi malam ya, Bang Marcel ya. Bang Rambut Merah. Bang Rambut Merah ya. Pesulap merah ya. Pesulap merah ya. Karena di sini saya akuin gentleman-nya Pesulap Merah ini meskipun usianya terpaut jauh muda ya. Dan jauh dari Jakarta mendatang. Jauh Jakarta ya. Dia secara praktisi dia juga gentle gitu, mengakui bahwa dia adalah ilmu merah. Ilmu merah ya. Ilmu merah yang konon ceritanya tidak ada ilmu merah itu sebenarnya. Ya, nggak ada, itu kan cuma sebagai lambang dia. Meskipun Mbah Jenggot pakai yang merah-merah juga ya. Saya pakai merah kopiahnya. Karena ini musuhnya ini pesulap merah, jadi saya pakai yang merah ini malam ini. Nah gitu, biar agak seru nih. Jadi gentleman-nya kenapa dia tegas gitu bahwa saya di sini bermain sulap. Ya. Nah, dan tidak mengatasnamakan agama. Agama ya. Dan dia juga tidak mau artinya menunggangi ilmu yang dia pelajari selama ini, meskipun dia udah ada ijazahnya, mau ilmu hipnotisnya dan ilmu lainnya lah, ilmu trik-triknya, dan dia menguasai banget. Setahu saya ikutin channelnya dia ya, dan dia sebatas gue nih magician. Gue bisa aja melakukan hal yang serupa seperti Gus Samsudin ya, tapi dia nggak mau. Dia malah terang-terangan membongkar praktek-praktek tipu-tipu muslihat yang membodohi masyarakat ya. Nah itu ya gitu ya. Betul. Tapi kembali lagi ya, masalah antara membodohi dan enggaknya kembali ke orangnya kok, masing-masing orangnya yang dibodohin itu siapa dan merasa dibodohin enggak gitu loh. Karena selama ini belum ada ya orang yang menuntut arah sana gitu. Nah, mungkin secara pasiennya beliau itu tidak ada merasa dirugikan, karena
merasa terbantu. Ya. Justru terbantu, dan itu saya hargain ya. Dan saya tidak membahas tentang itu, cuma di sini begitu dia sudah melakukan praktek seperti itu dan disiarkan, siaran itu kan, dalam artian dipublikasikan. Nah, saya pribadi saya merasa dirugikan sebagai orang yang umat Muslim tentunya ya. Tentunya saya yang beragama Islam, saya merasa terganggu. Gitu Intinya, iya. Dan mungkin ini saya mewakili masyarakat yang lain yang tidak bisa berbicara atau dia tidak berani atau tidak mempunyai channel atau tidak mempunyai kesempatan untuk berbicara seperti ini ya, seperti yang Mbak Jenggot bilang. Selama ini nggak ada kok yang merasa terganggu, nah, gitu. Karena merasa dia itu udah sembuh kan, gimana untuk itu kan melaporkan? pasien, sisi pasien. Tapi secara masyarakat umum, netizen dan pemirsa yang menonton itu merasa terganggu. Kalau saya pribadi. Boleh Ki Sapta, boleh komentar gimana menurut sampean, Gus Samsudin sama Marcel pesulap merah itu kan ada ilmu merah dan ilmu putih kata Marcel kan. Nah, berkaitan dengan itu karena Marcel ini Ki ya, ini anggap aja menyerang kepada pokoknya Gus Samsudin, dan Gus Samsudin disuruh langsung membuktikan ilmu-ilmu yang pernah ditayangkan di kontennya. Menurut Ki Sapta gimana? Karena Gus Samsudin ini sudah jelas menolong banyak orang, ya membantu lah. Nah, gitu. Boleh jelasin Ki? Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kalau saya pribadi, bagaimana ya menyikapinya dari sudut pandang semua orang ya. Intinya saya di sini berpikir yang positif, netral, nggak bela Gus Samsudin sama ilmu merah ya. Itu siapa? Marcel ya. Marcel. Nah, kalau saya simpel sih, saya ambil dari segi positif. Memang ada suatu perdebatan di situ ya. Pada intinya kita berpikir positif aja lah ya. Gus Samsudin ya menolong ya. Beliau menolong yang orang yang membutuhkan ya, benar-benar membutuhkan. Beliau ya untuk Marcel juga kan memang membongkar trik-trik seperti itu. Ya ada baiknya juga menurut saya. Jadi di sini saya nggak begitu komentar ya. Saya ambil tengah-tengah ini ya. Tengah-tengahnya saja. Saya nggak, iya, saya nggak pro ya. kontra ya. Saya support semua sahabat-sahabat kita gitu. Itu aja dari saya. Bang Lai gimana nih komentar Bang Lai nih? Menurut Abang ini tentang Marcel? Apa tentang boleh lah. Biar tahu lah di sana luaran sana teman-teman kita dengar juga komentar-komentar dari musisi dari sini nih. Oke, balik lagi seperti kemarin ya saya bilang. Ini masalah Ada ketin Bang. Balik lagi ke masalah apa namanya? Ini siapa? Gus Samsudin. Gus Samsudin sekali lagi ini menolong orang, banyak orang gitu ya. Kalau tadi yang disampaikan Mas Bang Oji itu mereka ada sebagian yang merasa terganggu ya. Kita harus kalkulasikan dulu dong. Mereka yang sebanyak apa yang merasa terganggu dan siapa yang merasa terganggu gitu ya. Tentang kegiatan praktek dari seorang Mbah siapa? Gus Samsudin gitu kan. Saya pengen sedikit cerita ya bahwa ini tentang praktek kesehatan beliau ya gitu kan. Saya pernah mempraktekkan sendiri Bang, Pak Mbak. Ya. Ini mengenai prakteknya ya, kegiatannya yang saya komentarin. Saya pernah mempraktekkan tentang pengobatan terhadap tapi kepada istri saya sendiri. Oh gitu ya. Itu berarti malpraktek gitu ya? Kenapa? dengan gaya saya sendiri, dengan trik tentunya. Saya kasih sugesti kepada istri saya waktu itu, dan secara maksudnya dia juga merasakan bahwa ada merasakan yang saya praktekkan tersebut gitu loh. Nah, mengenai kembali lagi kepada Gus Samsudin, mau seperti apapun cara praktek beliau itu hak beliau. Iya, hak beliau. Hak beliau.
yang entah silahkan memang merasa terugikan atau gimana. Ya ini kembali lagi dipublikasikan. Kalau saya kemarin itu tidak dipublikasikan gitu kan ya. Tapi mau itu dipublikasikan kembali lagi bahwa itu enggak juga dipublikasikan ya apa masalahnya gitu loh. Ya sebenarnya kalau untuk saya pribadi ya, menurut saya pribadi masalah Marcel dan Samsudin ya. Kalau Marcel kenapa sih kok bongkar-bongkar seperti itu? Dan lagian bongkar boleh, tapi janganlah ditujukan ke satu orang ya. Jangan ditujukan ke satu orang. Ya, walaupun banyak orang yang berbuat, banyak yang lain ya. Banyak yang lain. Kenapa kok yang ditujukan hanya Gus Samsudin. Sebelum si Gus Samsudin ini, Marcel sudah mengungkap orang-orang yang melakukan tipu daya mengatasnamakan agama dan yang lainnya. Hanya saja tidak spiral saat ini. Gitu. Yang saya tidak setuju, kita mindsetnya telah tertanam bahwasanya padepokan, pesantren itu kan belajar agama. Ya. Enggak beda. Kalau pesantren sama padepokan beda. Beda. Sekarang padepokan ya. Cuman yang dipakai di sana pakaiannya syar'i semua kan. Ya, kalau itu kan hak mereka. Betul, mau hak dipakein mereka. secara apapun hak mereka. Ya, Tapi kalau itu namanya hak padepokan sama pesantren itu beda. Ya. Saya ralat bahasa saya, padepokan dan pesantren itu dua hal yang berbeda. Ya. Tetapi apa sih padepokan itu? Perguruan. Semacam perguruan, bisa dibilang itu kalau mungkin zaman dulu itu ya kayak gitu ya, perguruan. Maksudnya begini. Saya melihat Marcel datang ke sana ditahan karena tidak menunjukkan KTP. Menurut saya harus menunjukkan. Oke. Yang kedua begini. Dia datang dari jauh hanya untuk bener nggak siapa yang lo lakuin? Pembuktian. Kalau pembuktian pasti menurut saya benar ya, karena yang dipublikasikan udah benar. Kalau menurut mereka netizen yang di luar sana itu yang dimaksud dengan Marcel. Begini, pembuktian di dalam mangkok ditaruh tisu keluar api. Nah, ya itu benar, tapi kan trik. Kan ini tanya jawabnya masalah bener nggaknya? Ya bener trik. Tapi mensugesti orang supaya orang tersebut itu yakin. Caranya tadi ya. Nah, itu. Cara pengobatannya seperti itu. Sebenarnya benar. Cuma ya saya ambil alih lagi untuk posisinya sampean. Kalau masalah Marcel saya salahkan kenapa dia datang ke tempatnya orang bertamu. Ya alangkah baiknya kalau emang dia punya etika baik, adab-adab ketimuran kan masih harus dipakai. Permisi dah ke tempat RT RW. Dia sudah permisi oleh pengacara padepokan itu sendiri malah. Itu beda. Kalau pengacara menurut saya itu kan cuma sebagai Enggak, jadi justru pengacara itu yang menarik Marcel, yang ngotot-ngototan bahwasanya saya yang bertanggung jawab di sini. Enggak perlu enggak. ada bahasa kalimat apapun dari Gus, saya yang ngomong. karena gini loh. Pengacaranya. Seperti ini, Bang. Artinya pengacara itu kan bayaran. Bener. Bayar yang dibayar kan Samsudin yang bayar. Iya. Jadi ya mohon maaf walaupun saya bela ini Samsudin ya. Anggap aja saya Sudinnya ya. Ya gitu. Iya. Si pengacara saya bayar. Jadi walaupun dia ngomong saya yang bertanggung jawab, sebenarnya nggak ada wewenang bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab penuh tetap saya Samsudinnya. Kan gitu. Nah, tapi itulah salah satu penolakan yang malah begini. Si Marcel, oke, timnya Marcel datang sana. Oke, kalau nggak mau klarifikasi kami pulang. Sudah pulang pun masih aja terus diinterogasi bla 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 apa segala macam. What's wrong about you man gitu. Ya sebenarnya Ada apa denganmu pengacara gitu. Kalau memang kamu nggak mau ya udah tinggalkan mereka, jangan sampai terus di jalan juga. Ya itu karena mungkin ya ya miskomunikasi ya. Mungkin awal-awal udah nggak mau membuktikan melakukan hal yang kayak gitu, itu juga tidak patut ditunjukkan kepada tamu. Kalau tamunya tidak sopan, maka tunjukkanlah hal yang sopan untuk mengusir tamu. Sebenarnya Jangan dibalas dengan tidak sopan. Sudin itu datang sopan ya. Cuma dari warga ya, kan saya tidak tahu persis ya kejadian itu kan cuma kayak saya lihat di konten ya di YouTube. Saya lihat warga itu banyak sekali ya berkerumun ya. Berkerumun itu entah itu warga setempat apa warga dari orang lain saya tidak tahu.
dari warga-warga lain. Mungkin saya tambahkan sedikit ya. Ya. Mungkin saya lebih melihat ke apa namanya, ke fisikis ya, Mbah Samsudin ya. Ya, Sudin lah. Mungkin dia ada merasa ketakutan. Bisa jadi Ya kan, sih. bisa jadi ya. Ya, bisa kita, jadi. Kita nggak tahu itu. Enggak, Merasa juga ini terganggu ranahnya. Ya. Gitu enggak. kan. Dia membuat video sendiri. Dia membuat video sendiri, Samsudin membuat Ya, video mungkin sendiri. mungkin ini perlu Saya waktu, tidak Bang. keberatan menerima siapapun datang kepada saya. Ya, kembali lagi sih saya itu hak saya sih, seandainya saya terjadi di saya gitu ya. Jangan begitu aja. Iya, boleh Bang. Boleh. Mau bicara terima. Ya sebagai orang tua di sinilah sesepuh juga kasihlah sahabat-sahabat yang di sana tuh tahu menurut sampean gimana antara Sudin sama si Seniman Rasel. api ya dong, seniman api. Itu. Boleh. Oke lah. Oh ya, jadi gini, kalau kita lihat dari Gus Samsudin ya, Gus Samsudin ini, menurut riwayatnya benar dia melakukan pengobatan. Saya baca kan banyak jejak-jejak ininya juga, peristiwanya juga tentang pengobatan. Nah, di sini ada kesalahpahaman sebenarnya, ya ada kesalahpahaman dari pihak Gus Samsudin itu ada melakukan trik, trik sulap. Itu yang penting harus kita bahas di sini. Garis bawahi, garis merah lah. Di sini beliau itu ada melakukan trik sulap. Nah, benar seperti yang kita bahas kemarin itu, kalau memang pengobatan ya murni pengobatan. Memang di situ saya baca juga riwayatnya beliau kadang sukarela juga, tidak ada dipungut biaya yang dipatokkan. Si kelasnya. Ya, jadi memang murni pengobatan. Cuman di sini yang dipermasalahkan tentang trik sulap itu aja. Ada apa di situ di dalam kegiatan itu ada trik sulap. Itu mungkin yang menjadi daya tarik Orang oleh ya. si Marcel. Si Marcel lah ini. Si Marcel. Si Marcel lah, karena memang dia yang dia magician kan menguasai dalam hal itu. Jadi Asal menyoroti hal itu. Iya. Jadi pingin tahu betul apakah itu real sulap, apakah itu real ilmu kebatilan. Iya, karena ada. Nah, di sini juga saya perhatikan ya, dari biasanya orang-orang yang punya channel ya, punya channel ya. Di situ juga kita perhatikan setiap orang yang punya channel pasti ada tukang editnya. Ya. Editornya. Ya, betul. Seperti Mbak Jenggot dulu pernah bilang, saya punya banyak tukang edit. Nah, tukang edit inilah yang berperan dalam hal lah. itu ya. Iya, Banyak berperan. pengeditan gitu ya. Kadang-kadang di ini ada kalimat-kalimat yang memancing biasanya ya. Pada judul juga, iya pada judul dituliskan oleh sang editor agar headline-nya agar lebih menarik. Ya, menarik. Agar Sebenarnya lebih itu kan menarik. pancingan, ya. Nah, sebenarnya Gus Samsudin juga kan Nggak mungkin tahu nggak banyak, tahu mau tahu lah ya istilahnya. Karena kita belum dapat apa namanya jawaban langsung dari Iya. Kita kan Tidak cuma ada lihat pernyataan konten. dari dia ini trik, ini sulap. Ya, juga saya baca, saya lihat juga di YouTube-nya beliau berkomentar juga tidak ada ini sulap ya. Ini trik sulap. Ini apa? Saya melakukan trik sulap sedikit. Nah, itu tidak ada. Tidak ada. Nah, yang ada kita lihat secara lisan dan tulisan itu, trik sulap itu pada tulisan. Pada tulisan. Iya. Di antara lisan dan tulisan itu yang ada kalimat trik sulap itu dituliskan, bukan diucapkan. Nah, ini mungkin satu karya dari Seorang para editor. ya juga memancing Karena editor itu ya kan udah menguasai dalam hal itu ya. Iya. Misalkan ada penampakan Bisa apa bisa memancing emosi dibikin. orang Kadang-kadang agar orang kan lebih penasaran viral. akhirnya itu. Ya, Iya, judul betul, juga untuk memancing minat orang untuk melihatnya, penasaran kan gitu. Nah, kadang-kadang juga dari tulisan yang ditulisnya, judul-judul daripada konten itu ada juga
saya lihat di thumbnail. Nah, thumbnail biasanya kan judul pancingan Iya, banyak. gambar, ya dari gambar. Dari gambar juga bisa memancing orang kan gitu, agar lebih penasaran lagi. menarik. Mungkin ini ada kesalahpahaman, saya rasa. Bisa gitu, Ya, bisa. intinya ada kesalahpahaman Tapi ini. kalau masalah kesalahpahaman umpama ya oke lah. Tapi di sisi lain, kalau umpamanya si Marcel nyerang Bang Samsudin ya, Iya. maaf yang ngomong Bang aja lah. Iya. Lebih baik Marcel diam aja lah, biarin kalau emang dia trik pakai gitu dan orang bisa disembuhkan kan nggak ada salahnya. Iya, dan Iya. dan Marcel juga punya sang editor. Iya, punya dia. Punya sang Kenapa editor kok dan saling punya apalah kita bilang itu kru. Ya, punya kru Punya kru. Mungkin salah satu kru ini juga memancing. mancing. Gimana? Oh, dia pakai trik sulap. Bagaimana kalau kita expose itu? Ya, apalagi trik sulapnya? mereka berdua ini kan sama-sama seorang muslim ya. Iya. Kalau emang si Sudin ya berbuat seperti itu trik dan bisa mengobatin orang tapi Iya. orang sembuh, ya itu biarlah Tuhan yang membalas. Nah, iya. Gitu. Jadi intinya kau mau bela yang mana nih? Ini enggak belasan enggak. ke sini. Bukan, mengarahkan bukan. nih. Iya, bisa juga saya di tengah. Bisa Mengarahkan bisa sana juga sini. bisa juga saya untuk mengungkap detailnya. Ya. Di balik kita kemarin juga kan ada pembahasan apa? Pembahasan tentang agama Ya. ini, trik sulap ini atau pengobatan ini mungkin. Jadi saya mengambilnya itu dan memandang itu dari sisi lain. Ya kalau Sudin merasa benar mungkin ya karena dia udah melakukan banyak hal, menurut dia orang yang ditolong banyak. Tapi menurut Marcel mungkin salah dia karena pengen tahu betulkah ilmu itu. Nah, nggak menyalahkan. Nah, itu dari kemarin sudah kita bahas. Nah, rasanya istilahnya rasanya itu aja. Sekarang ya kita coba pembahasan baru supaya pemirsa juga ingin tahu dari segi apa aja yang bisa diungkap dari mereka ini, kan gitu. Nah, di sini ada kreativitas editor. Jadi yang disalahkan editor. Bisa juga dari editor. Sekarang begini, Ah. yang membuat aku keberatan adalah jangan bawa embel agama dan apapun. Iya, itu aja, nggak peduli mau aku editor siapa, mau dia bikin edit kayak Iya. apa, terserah. Mau dia bikin Siapapun itu editornya bilang. petir yang dipegang gini keluar masuk ke badan orang, Nggak terserah. bisa, Cuman Wak. jangan Di TikTok ada juga gitu berembel-embel petirnya. agama. Ada juga di ujung jari petir, ya filter. Ada juga. Iya. Jangan membuat unsur agama di situ. Iya. Nanti karena kenapa? Aku nggak mau generasiku, agama Islam ini agama pengobatan bisa menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Intinya ke hal yang positif aja ya. Iya. Oke, sekarang saya buka pembahasan baru. Kita pembahasannya itu di editor. Lu nggak bisa, bukan. Ini bukan tentang tim kreatif, ini tentang keberatan warga saya sebagai warga Indonesia. Ya, itu karena ada intrik Itu. agama tadi ya. Iya. Agama. Kalau saya ya tetap saya belain Samsudin karena Samsudin udah banyak menolong orang lah. Dan si Marcel datang tanpa permisi di RT RW. Walaupun saya dengar tadi ya, saya lihat di kontennya ada dari krunya si Marcel katanya ditahan oleh warga. Saya juga nggak tahu. Itu cuma ada pesan bukan pesan suara, artinya konten cuma suara aja. Seperti itu. Kalaupun itu ditahan, ya nggak ada salahnya ditahan. Tapi kenapa kok Marcel yang lolos, bukan Marcelnya yang ditahan dulu? Seharusnya yang punya tanggung jawab kan Marcel, bukan krunya. Seharusnya Marcel dulu baru kru. Iya. Gitu. Iya. Ini dengar-dengar malah dari orangnya si Marcel. Ya. Ketika Marcel di pintu Padepokan, krunya dia ada 2 orang, katanya ada yang di Sandra lah, maaf ngomong, di tempat warga itu diinterogasi atau di apa nggak tahu gitu. Nah, begitu juga dengan krunya Samsudin. Kenapa bukan Samsudinnya yang duluan maju atau mempersilahkan atau bagaimana? Kan itu krunya dulu yang maju jadinya. Ya Bukan, sama-sama kru. karena mungkin ya, Orang yang berhubungan tadi tidak sama. abahnya kan bilang, siapa tadi, abah atau si Arsa. Arsa bilang katanya pengacaranya yang anu kan. Ya. Bilang. Itu kan krunya juga. Ya, tapi mungkin dia mendahului karena sesuatu yang Diberi kewenangan. diberi kewenangan. Iya, memang. Juga krunya si Marcel juga diberi kewenangan. Sekarang begini aja, aku garis besarin.
Samsudin nggak gentleman sebagai laki-laki. Sebenarnya udah laki-laki dia. Banci. Dia tidak gentleman sebagai laki-laki. Karena Marcel sebagai pendebat, kalau dibilang sebagai penyerang atau apapun dia, itulah laki-laki. Ketika merasa ada ketidakbenaran dalam hati, datangi. Saya rasa sih hak Samsudin ya, Bang Samsudin ya. Enggak dong. Mau apapun Bukan itu. haknya Samsudin, soalnya Samsudin membuat video sendiri, saya menerima tamu siapa aja, silahkan. Gini loh. Tetapi kenapa Marcel datang hilang? Ya. Samsudin tidak pernah mengutik kegiatan orang lain. Nah, Entah itu itu trik, entah itu apa, Samsudin Apa tidak pernah. Mbah? Ulang, Mbah. Ya, Samsudin Tidak tidak pernah. pernah mengutip, mengorek tentang Marcel, dia itu Ya, trik, ya kan? Kenapa kok Marcel Kebalikannya mengorek-orek? Itu loh. Tidak ada hukum dan hadis melarang itu. Ya nggak ada, makanya kembali lagi masalah hak dan batil itu Tuhan yang menentukan. Kalau itu Sudin Kalau berbuat abang salah, bicara ya seperti biarin. itu saya balikin lagi. Apapun kegiatannya itu apa Pak Samsudin, apapun kegiatannya, mau dia trik, mau dia apa kayak ya. Ketika Ya, ketika dia berniat membantu orang lain, ya itu cukup diacungi Nggak jempol. bisa. Ya. Saya sebagai Dan saya tadi sebagai pria Muslim, Dikatakan juga tadi membawa embel-embel Islam, ya saya rasa sih terangkat Islamnya ya. enggak dong. Ketika Justru tidak terangkat Islamnya. Lah, kenapa Gini, ketika bisa jadi Jangan jual Al-Fatihah untuk beli kau beras, kan gitu jadinya. Nggak bisa. enggak gitu. bisa jadi ini masalah si Marcel bisa jadi ya merasa tersaingi dalam hal trik karena dia udah lama nggak trik itu, jadi dia trik Enggak itu kebutuhan duluan. dong. Ini bisa jadi itu Enggak ya. dong. Ya. Jadi dia Gini, mengikuti gini, tenarnya gini. lagi, tenarnya si Sudin, karena Sudin udah mulai tenar dalam hal triknya. Jadi si Marcel merasa dia punya ilmu itu ya membongkar. Bisa jadi gitu ya. Nah, Iya. bidangnya di situ. Ya, Karena bidangnya di situ dia merasa terusik gitu. Iya, merasa dan ada kenapa ini. tidak berani membuktikan? Udah dibuktikan. Sekarang begini, kalau memang pihaknya si Samsudin tidak merasa bosnya itu bersalah, biasa aja. Kenapa harus tegang-tegang urat menolak apa segala macam? Toh juga si Marcel bilang, yaudah, timnya Marcel bilang, kami pulang. Oke, kalau nggak mau membuktikan kami pulang. Assalamualaikum. Tapi masih juga didebat terus apa segala macam. Jadi gini, ini kembali masalah gentleman, seorang laki-laki kata Iya. itu sebenarnya tuh salah, menurut saya salah. Kenapa kok mengorek-ngorek gitu loh? Orang Samsudinnya di depan publik. Oh, juga tidak bisa diam. karena dia sudah mengambil ranah itu. berarti Maka kan adalah ranah persaingan di diambil, ranah itu. diambil, Ada berarti perdebatan, ada pertarungan di ranah itu. Gini loh, kalau Ah. merasa terusik dengan ranahnya itu berarti kan dia merasa disaingi. Ketika Marcel. ketika kami ya, contoh kami sebagai musisi, ketika sudah pegang mic, pegang gitar, maka siap bertarung dengan musisi lainnya. Itu dia. Tapi Ketika ya- sudah di ranah itu, turun ke ranah itu, maka harus siap dengan keadaan maju dah, apapun. agak maju dikit. Biarin Karena begini, Umar bin Khattab sekalipun dia siap tarung di atas gelanggang karena dia pendekar. Dia tidak mundur siapapun lawannya, bahkan Rasul sekalipun. Kan begitu. Tapi dulu tidak ada media, Bang. Tidak ada media, tapi mulut manusia lah medianya menyebar luaskan. Dan itu hadis. Nah sekarang si Samsudin turun ke ranah pengobatan dan trik sulap apapun itu, ditantang sama pesulap, nggak berani. Ngapain kau nyebur ke situ kalau nggak berani? bukan nggak berani. Emang dia tuh kan mensugesti si pasien ya. Nah, Bukan supaya itu. pasien Balik lagi nih. sembuh. Nih gini. Mbah Jenggot turun sebagai ustadz. Maaf ya, ustadz. Saya juga ustadz. Coba baca Al-Fatihah. Ya sama-sama kita baca pasti bisa kan? Enggak, itu kalau mau sama-sama. Kenapa Mbak Jenggot nggak mau baca? Saya minta baca. Bukan masalah enggak mau. Loh, Kita lihat itu masalahnya. lihat di situ kan Contohnya, posisi kita baca itu jangan di tempat media. Kalau emang tuh mau membuktikan cukuplah kita berdua. Nggak bisa Mbak, karena Gitu. sudah karena Mbak Jenggot itu membaca payung. Al-Fatihah dimediakan. Jadi harus tunjukkan kepada media juga. Nah, Biar kalau- tidak hanya dua mata saja yang melihat Ya, kebenaran itu. Sebenarnya kalau menurut netizen, menurut banyak orang seperti itu. Tapi menurut Samsudinnya karena dia tidak mau, mungkin ya merasa juga sih, anggap aja merasa diusik kan. Iya, Merasa jadi diusik. kalau sekarang Samsudinnya bilang nggak mau, pihak Samsudin bilang nggak mau, saya sebagai pihak Marcel yang mengidolakan Marcel bilang,
lu nggak gentle Samsudin. Tapi Hak saya untuk bilang dia nggak gentle. Nggak ada yang boleh larang itu. Demokrasi kita. Iya. ya terserah lah. Penting sekarang Kan antara begitu. Marcel dan si Sudin itu kan nggak ketemu langsung debat ya. Kita lihat aja lah untuk ending berikutnya, karena saya lihat di ending yang kemarin ya, kemarin siang, bukan kemarinnya, tadi siang lah nggak aja. Itu yang jelas ada masih keterkaitan masalah-masalah itu udah jalur hukum. Kita lihat aja nanti ya. Sekarang Oke, gini, dari kembali Abah ke Ozi dulu. tujuan utama Mbah Jenggot, ketidakpuasannya mungkin malam ini sudah menemukan kepuasannya belum? Atau tambah tidak puas. Apa Puasa belum puas, tapi ya karena kita ada waktu yang mungkin menghalangi ya, mungkin waktu yang dah cukup Nah, lama. begini. Mbah Jenggot datang ke sini dengan ketidakpuasan tadi, kami terima. Inilah dari dengan Jenggot. Enggak ada orang. Contoh ini contohnya. Oke lah. Siap menerangkan. Oke lah, untuk malam ini ya mungkin saya nyerang ke sini karena saya pengen sedikit berdebat, tapi cukuplah mungkin karena waktulah yang akan memisahkan kita. Untuk kelanjutan mungkin episode yang berikutnya jangan lupa ya ikutin terus pintu-pintu misteri ya. Kita di sini tetap sahabat, tetap saudara. Berdebatan ini bukan berdebatan menjadikan permusuhan, Betul. tapi menjadikan yang lebih erat persaudaraan. Karena kita tidak ada miskomunikasi di sini. Intinya Oke. kopi mempersatukan kita. Nah itu, oke ya. Dari segi positifnya aja ya, sahabat-sahabat. Sama jangan lupa di Pesan-pesan share. dari Kisapta dulu, dari Kisapta. Pesan-pesan Kisapta. Ayo. Ya, apapun keputusan harus kita menanggapi, menyikapinya dengan positif, sahabat-sahabat ya. Oke, sahabat cukup gitu aja dulu ya untuk malam ini. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.